Oke baik, pada video kali ini kita akan melihat persyaratan apa saja yang wajib kita penuhi untuk bisa mendapatkan airdrop Mimpai. Nah, pihak Mimpainya sendiri sudah membocorkannya, kamu bisa ke postingan di dalam grup komunitasnya di bagian yang ini, kamu bisa lihat di sini. Nah, di sini kita akan melihat apa-apa saja yang wajib kita ketahui. So, untuk kamu yang nggak mau ketinggalan, simak baik-baik video ini sampai selesai. Kita langsung aja di sini ngebahasnya. Kamu ke postingan yang ini, kita langsung terjemahkan di sini. Nah, di sini mereka mengatakan, hari ini kami mengungkapkan kriteria lengkap untuk airdrop Mimpai. Beberapa dari Anda sudah mengintip draftnya di obrolan. Memang beberapa kemarin di postingan grup itu ada yang beredar soal hal ini, tapi aku pribadi masih belum atau kurang yakin sebelum daripada pihak Mimpainya sendiri yang memberikan bocorannya. Jadi mereka di sini sudah secara resmi memberikan bocorannya di dalam grup aplikasi komunitas Telegramnya dan kemungkinan juga di akun X-nya. Kami telah membuat beberapa revisi pada teksnya, jadi ada baiknya untuk meninjaunya lagi. Anda dapat menemukan kriteria lengkapnya melalui artikel berikut. Catatan, ini yang wajib teman-teman ketahui atau garis bawahi. Semua kriteria inti atau semua core kriteria bersifat alternatif. Oke, bersifat alternatif. Cukup memenuhi salah satunya untuk menerima hadiah. Itu artinya, kalau kita tidak memenuhi semuanya, cukup salah satunya saja, itu kita bisa tergolong sudah eligible. Tapi tentunya bakalan lebih menguntungkan kalau semuanya terpenuhi. Oke, tapi di sini mereka mengatakan itu bersifat alternatif. Jadi kamu jangan terlalu ambil pusing. Misalnya, sebentar kita lihat di dalam link yang mereka share ini. Intinya di sini mereka mengatakan cukup memenuhi salah satunya untuk menerima hadiah. Di core inti ya, di core inti, oke? All the core criteria are alternative, oke? Jadi kita langsung aja masuk di sini. Terus kita ke buka di Chrome aja. Nah, langsung aja mungkin di sini kita bahas, kita terjemahkan untuk mempermudah teman-teman yang mungkin kurang tahu berbahasa Inggris. Oke, kita langsung bahas yang penting-pentingnya aja, oke? Ini akan menjadi airdrop yang kompleks, non-linear, dan berbobot dengan mempertimbangkan data yang mencakup semua area ekosistem Mimpai untuk mencegah eksploitasi oleh penipu dan pelaku kejahatan lainnya. Beberapa kriteria akan tetap disembunyikan, ditandai dengan atau sebagai kriteria tersembunyi. Jadi mereka di sini cuma membocorkan kriteria-kriteria inti dan beberapa tambahannya, dan ada beberapa kriteria lainnya yang disembunyikan untuk mencegah eksploitasi oleh penipu. Oke, itu yang pertama. Nah, ini yang paling penting yang wajib teman-teman ketahui. Penerima airdrop dibagi menjadi dua kategori. Satu, pengguna aplikasi Telegram. Dua, komunitas Web3. Jadi ini dua kategori. Nah, untuk kedua jenis pengguna, ada kriteria inti, skor pengguna, dan bonus pengganda. Setiap airdrop dihitung sebagai skor pengguna kali pengganda. Aplikasi Telegram. Nah, ini untuk alokasi airdrop di aplikasi Telegram. Total alokasi itu ada 85% dari pasokan Mimpai yang ada. Jadi 85% dari total pasukan Mimpa yang ada itu untuk pengguna aplikasi Telegram airdrop. Nah, apa core atau kriteria core intinya atau untuk memenuhi persyaratannya? Pertama, nilai total semua pembelian ton dan star. Jadi itu adalah yang diakumulasikan sehingga nanti teman-teman yang melakukan purchase atau melakukan pembelian di dalam aplikasi Mimpai-nya itu terbilang menjadi salah satu syarat inti atau utama
untuk memenuhi persyaratan agar bisa mendapatkan airdropnya atau eligible untuk mendapatkan airdropnya. Itu pertama. Kemudian kedua, jumlah koin yang teman-teman punya. Oke. Nah, tadi di sebelumnya di dalam Telegramnya kan aku sudah menyebutkan tadi di sini, all the core criteria all alternative it's enough to qualify for one of them to receive the reward. Jadi cukup memenuhi satu kriteria saja di kelayakan inti ini, teman-teman sudah sudah eligible lah untuk mendapatkan bagian airdrop dari Mimpa itu sendiri. Namun tentunya teman-teman yang melakukan purchase atau pembelian dan alokasinya semuanya itu artinya diakumulasikan dan banyak, kemudian ditambah jumlah koin teman-teman yang banyak juga, itu tentunya lebih menguntungkan ketimbang cuma memenuhi satu saja di sini. Misalnya kalau aku pribadi nggak pernah melakukan purchase atau pembelian, cuma berdasarkan jumlah koin aja. Jadi jumlah koin yang dihitung itu apa ya, sudah memenuhi persyaratan atau kelayakan inti. Intinya seperti itu. Di sini tidak dijelaskan secara pasti berapa minimal koin yang wajib kita punya, tapi ya ini yang mereka spill, oke? Nah, selanjutnya, kriteria ini bersifat independen, memenuhi satu saja sudah cukup untuk menerima airdrop terkait. Nah, kamu bisa cek lagi di sini, mereka mempertegas kembali, kriteria ini bersifat independen, memenuhi satu saja sudah cukup untuk menerima airdrop terkait. Oke? Jadi kamu nggak usah terlalu banyak pikiran, intinya cukup memenuhi salah satu saja di kelayakan inti ini, kamu sudah bisa menerima airdrop terkait. Apalagi kalau kamu memenuhi keduanya. Nah, selanjutnya, hanya pengguna yang telah mengumpulkan koin dalam jumlah minimum yang jumlahnya sedikit yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop. Pengguna yang lulus salah satu kriteria akan memiliki skor pengguna yang ditentukan berdasarkan kriteria kelulusan yang lebih tinggi. Pemain teratas berdasarkan koin akan menerima hadiah dengan cara non-linear. Intinya di sini apa ya? Kamu usahakan kumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Kan mereka di sini juga mengatakan tidak membocorkan semua kriteria yang ada ya. Kriteria ada yang ada kriteria tersembunyi yang mereka tidak bocorkan. Tapi menurutku dari dua kelayakan inti ini, salah satu di antaranya juga menurutku yang paling penting di situ adalah level. Oke. Jadi itu menurutku pribadi, karena percuma mereka membuat sistem leveling itu kalau nggak guna sama sekali. Itu artinya meskipun kamu nggak grinding kalau itu artinya nggak berguna, meskipun kamu levelnya di bawah dan mereka levelnya yang levelnya tinggi atau di atas. Anggaplah kamu level 1 dan teman kamu level 30. Terus kalau itu nggak dihitung, berarti itu kan kurang lebih nggak adil ya. Bisa dikatakan seperti itu, tapi memang kalau kamu grinding dan meningkatkan level kamu ke level 30, koin yang kamu dapetin itu bisa lebih banyak dibanding mereka yang levelnya cuma di level 1. Nah, itu jumlah koin, itu artinya jumlah koin semakin gede jumlah koin yang kamu punya, artinya level dari kamu itu otomatis secara nggak langsung sinkron bersamaan level kamu juga tinggi. Karena semakin tinggi level kamu, semakin banyak pula jumlah koin yang bisa kamu dapatkan di samping mengerjakan campaign. Intinya seperti itu, oke? Nah, selanjutnya di sini kriteria bonus. Oke, di sini mereka menyembunyikan untuk kriteria bonusnya. Ada satu yang disembunyikan, yang paling atas ini kriteria tersembunyi. Selanjutnya transaksi ton on-chain, partisipasi hadiah, kemudian Mimpai premium, lalu campaign atau kampanye. Jadi kalau kamu sering mengerjakan campaign, itu di sini kriteria bonus, masuknya di kriteria bonus aja. Intinya seperti itu, oke? Dan ya,
Kamu bisa baca detailnya lebih dalam lagi di artikel yang sudah mereka posting. Kita langsung persingkat aja di sini, kita percepat maksudku. Nah, kriteria ini akan memiliki penggali tertentu untuk meningkatkan skor pengguna. Penting karena banyaknya pengguna aplikasi Telegram, kami telah mengalokasikan porsi pasokan airdrop yang lebih besar pada grup ini. Beberapa persen untuk pengguna Web3 dibandingkan dengan sisa pasokan airdrop untuk pengguna aplikasi Telegram. Nah, untuk di airdrop Web3-nya sendiri, mereka cuma mengalokasikan 5% dari pasokan MIMPAI. Kriteria inti, titik jaringan utama, festival testnet NFT, taruhan GAL, pemegang skor nomis. Kemudian ada kriteria tambahan lebih detail lagi di sini. Kita nggak perlu terlalu ngebahas ini lebih detail. Soalnya di sini yang aku pengen tekanin itu cuma yang di aplikasi Telegram ini, oke? Untuk teman-teman tentunya yang menggarapnya, kebanyakan dari kamu pasti gratis, oke? Nggak melakukan yang namanya testnet lah segala macamnya yang mereka sebutkan di sini. Kemudian juga NFT apalah segala macamnya yang ada di sini di kriteria tambahan, oke? Jadi ya ini kriteria yang wajib kita ketahui dalam memenuhi persyaratan airdrop di MIMPAI itu sendiri. Jadi yang intinya di sini untuk di aplikasi Telegram airdrop, alokasi pasokan tokennya itu 85% dari pasokan MIMPAI yang ada. Sedangkan di airdrop Web3 ini itu cuma 5% dari pasokan MIMPAI yang ada. Nah, kelayakan intinya tadi ada dua yang mereka sebut. Nilai total semua pembelian, oke, itu yang diakumulasi pertama, jumlah koin yang teman-teman punya, oke. Nah, di sini cukup memenuhi salah satunya saja, kita sudah eligible, intinya seperti itu. Nah, ya seperti yang aku sebutkan tadi, hanya pengguna yang telah mengumpulkan koin dalam jumlah minimumnya di sini apa ya? Nggak disebutkan secara pasti minimal berapa seperti itu. Di sini di garis kurung atau di dalam kurung yang jumlahnya sedikit yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop. Intinya kurang lebih seperti itu, oke? Jadi mungkin itu dulu apa yang dapat kita bahas pada video kali ini. Intinya ini adalah persyaratan yang wajib kita penuhi untuk mendapatkan airdrop dari MIMPAI itu sendiri. Cukup memenuhi salah satunya saja, artinya jumlah koin di sini yang menjadi paling utama buat kita pemain gratisan. Artinya semakin besar jumlah koin kamu, itu artinya level kamu juga pasti tinggi, kurang lebihnya seperti itu. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena semakin banyak bos yang kamu matiin atau kalahin ceritanya seperti itu, semakin banyak pula koin yang kamu bisa dapatkan. Apalagi kalau kamu memainkan yang namanya spin. Di dalam spin itu kamu bisa mendapatkan jumlah koin yang lebih gede lagi. Tapi itu sinkron, soalnya di dalam spin juga bisa mendapatkan apa ya, istilahnya otomatis kamu bisa mengalahkan monster cuma atau hanya dengan melakukan yang namanya spin berulang kali. Itu udah aku coba dan naik levelnya lebih cepat cuma memainkan spin. Intinya seperti itu, oke? Nah, kalau kamu ada tambahan terkait apa yang kita bahas pada video kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar bawah. Kalau kamu ada pertanyaan, kritikan, dan yang lainnya, ya juga sama, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Kalau kamu menyukai video ini, silahkan tinggalkan like-nya. Kalau kamu nggak menyukainya, silahkan tinggalkan dislike-nya. Untuk kamu yang baru di channel ini, silahkan support dengan menekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa kalau kamu berkenan, silahkan share video ini ke teman-teman kamu. Baik, sampai jumpa lagi di video berikutnya.
kira-kira Mimpai ini bakalan JP atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar bawah pandangan kamu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.